Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita petunjuk serta rahmat-Nya, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan-Nya. Amin ya Rabbal Alamin. Solawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sahabat seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini, mari kita merenungkan sejenak salah satu anugerah terbesar yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-Nya, yaitu kesempatan untuk bertaubat. Namun, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, alangkah baiknya untuk dukung dan support channel kami dengan cara like, komen dan subscribe serta tekan ikon loncengnya agar tidak ketinggalan kisah-kisah dan cerita hikmah lainnya. Baiklah, mari kita mulai pembahasannya. Bismillah. Taubat adalah jalan bagi kita semua untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbaiki diri dan menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Manusia tak pernah luput dari perbuatan dosa. Karenanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaum muslimin untuk bertaubat agar dosa-dosanya terhapus. Taubat yang dilakukan tidak boleh asal, melainkan dengan niat kuat dan tulus untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat tersebut yang berujung pada dosa. Taubat ini disebut dengan taubat nasuha. Taubat secara bahasa berarti kembali. Dalam istilah syariat, taubat adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meninggalkan segala dosa dan kesalahan, serta bertekad untuk tidak mengulanginya lagi di masa depan. Taubat merupakan bentuk kesadaran seorang hamba bahwa ia telah melakukan kesalahan dan membutuhkan ampunan dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai kepada orang-orang yang suka kembali bertaubat kepadanya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 222 Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Ayat ini menegaskan bahwa taubat bukan hanya diterima oleh Allah, tetapi juga dicintai oleh-Nya. Betapa besar kasih sayang Allah kepada hamba-Nya, sehingga Dia selalu membuka pintu taubat, kapanpun dan dimanapun hamba-Nya ingin kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dan bertaubatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Quran Surah An-Nur ayat 31. Ayat ini mengingatkan kita bahwa keberuntungan dan kesuksesan sejati hanya dapat diraih melalui taubat yang tulus. Taubat secara harfiah berarti kembali. Dalam konteks keagamaan, taubat berarti kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah seseorang menyadari dan mengakui kesalahannya. Taubat bukan sekadar perasaan menyesal atas perbuatan buruk, tetapi juga melibatkan tekad untuk tidak mengulanginya di masa depan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak Adam itu berdosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah mereka yang bertaubat. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan bahwa setiap manusia pasti berbuat dosa, tetapi yang terpenting adalah bagaimana ia memperbaiki diri melalui taubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hamba-Nya yang bertaubat. Keutamaan taubat tidak hanya terbatas pada penghapusan dosa, tetapi juga membawa berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun. Ketika seorang hamba bertaubat dengan tulus, Allah akan mengampuni dosa-dosanya, sekecil atau sebesar apapun dosa tersebut. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, wahai hambaku, jika engkau datang kepadaku dengan dosa sebesar bumi, dan engkau datang kepadaku tanpa menyekutukan aku dengan apapun, niscaya aku akan datang kepadamu dengan ampunan sebesar bumi pula. Taubat memberikan ketenangan dan kedamaian hati. Seseorang yang telah bertaubat akan merasa lega dan terbebas dari beban dosa yang menghantuinya. Ini adalah salah satu bentuk rahmat Allah yang diberikan kepada hamba-Nya yang bertaubat. Taubat adalah salah satu cara untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bertaubat, seseorang menunjukkan bahwa ia ingin kembali kepada jalan yang diridai oleh Allah. Taubat harus dilakukan dengan sepenuh hati dan bukan sekadar ucapan di bibir saja.
Ada beberapa langkah yang harus ditempuh agar taubat seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah pertama yang dilakukan dalam taubat adalah pengakuan bahwa kita telah melakukan kesalahan atau dosa tersebut. Tanpa pengakuan ini, taubat tidak akan berarti. Di dalam hati, seseorang harus jujur kepada dirinya sendiri dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang apa yang telah ia lakukan. Pengakuan dosa ini bukanlah untuk diucapkan kepada orang lain, melainkan antara seorang hamba dan Tuhannya. Pengakuan dosa adalah bentuk kesadaran diri yang tinggi bahwa apa yang telah dilakukan adalah sesuatu yang melanggar perintah Allah. Yang kedua, setelah mengakui kesalahan, seorang hamba harus menyesal memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu doa untuk memohon ampunan Allah yaitu, Astagfirullahaladzim, Allazi la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Yang artinya, aku memohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung, tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Hidup lagi Maha Mengurus, dan aku bertaubat kepadanya. Penyesalan adalah inti dari taubat. Seseorang yang benar-benar bertaubat akan merasa sangat menyesal karena telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penyesalan adalah inti dari taubat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Penyesalan ini harus datang dari hati yang tulus, bukan sekadar perasaan sesaat. Penyesalan yang sejati akan memotivasi seseorang untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Yang ketiga yaitu taubat tidak akan sah jika seseorang masih terus melakukan dosa yang sama tersebut. Oleh karena itu, penting untuk meninggalkan dosa tersebut secara total. Salah satu syarat penting dalam proses taubat adalah meninggalkan dosa yang telah dilakukan. Meninggalkan dosa berarti berhenti sepenuhnya dari perbuatan tersebut dan menjauhkan diri dari segala hal yang dapat menggoda untuk mengulangi dosa tersebut. Meninggalkan dosa juga berarti memutuskan segala hubungan atau kebiasaan yang dapat memicu terjadinya dosa kembali. Misalnya, jika seseorang bertaubat dari kebiasaan berjudi, ia harus meninggalkan tempat-tempat atau lingkungan yang mendorongnya untuk berjudi. Yang keempat, setelah meninggalkan dosa, seorang hamba harus memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa istighfar adalah bentuk permohonan ampun yang tulus dari seorang hamba kepada Tuhannya. Namun memohon ampunan harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan ketulusan hati. Istighfar bukan hanya ucapan di bibir, melainkan permohonan yang keluar dari lubuk hati yang terdalam. Yang kelima yaitu harus mempunyai tekad yang kuat untuk tidak mengulangi dosa tersebut di masa depan. Tekad ini adalah janji seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ia tidak akan kembali melakukan kesalahan yang sama. Jika seseorang bertaubat tetapi dalam hatinya masih ada niat untuk mengulangi dosa tersebut, maka taubatnya belum sempurna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak disebut orang yang benar-benar bertaubat kecuali ia tidak akan kembali melakukan dosa tersebut sebagaimana susu tidak akan kembali ke dalam kantongnya. Hadis riwayat Tabrani. Tekad untuk tidak mengulangi dosa juga berarti memperkuat diri dengan ibadah, berdoa kepada Allah untuk diberikan kekuatan, dan menjauhkan diri dari segala godaan yang dapat membawa kembali kepada dosa. Yang keenam yaitu jika dosa yang dilakukan melibatkan hak orang lain, maka proses taubat harus disertai dengan menebus kesalahan tersebut. Ini bisa berupa meminta maaf kepada orang yang bersangkutan atau mengembalikan hak yang telah diambil secara tidak sah. Taubat tidak akan diterima jika seseorang tidak menebus kesalahan yang melibatkan orang lain. Contohnya, jika seseorang telah mencuri, maka ia harus mengembalikan barang yang dicuri tersebut atau menggantinya. Jika ia telah menyakiti perasaan orang lain, maka ia harus meminta maaf dan berusaha memperbaiki hubungan tersebut. Yang ketujuh, setelah bertaubat, seorang muslim harus berusaha untuk memperbaiki diri dan meningkatkan ibadah. Ini adalah bagian penting dari proses taubat yang menunjukkan bahwa seseorang benar-benar ingin berubah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meningkatkan ibadah bisa dilakukan dengan memperbanyak sholat, puasa, membaca Al-Quran, berzikir, dan melakukan amal solih lainnya. Memperbaiki diri juga berarti memperbaiki akhlak dan perilaku, sehingga tidak hanya berhenti pada meninggalkan dosa, tetapi juga berusaha untuk menjadi hamba yang lebih baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan yaitu membiasakan diri dengan taubat nasuha. Taubat bukanlah sesuatu yang hanya dilakukan sekali seumur hidup, tetapi harus menjadi kebiasaan. Setiap muslim dianjurkan untuk selalu memperbarui taubatnya, karena manusia tidak lepas dari kehilafan dan dosa, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Taubat nasuha adalah taubat yang dilakukan dengan sepenuh hati,
dengan niat yang benar, dan dengan usaha yang sungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya, taubatan nasuha." Quran Surah At-Tahrim ayat 8. Ayat ini mengajarkan kepada kita pentingnya taubat yang tulus dan konsisten. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah. Di dalam kitab klasik yang bernama Siyar A'lam An-Nubala, karya Imam Az-Zahabi, dikisahkan ada seorang lelaki yang bernama Fudail bin Iyad, seorang perampok yang bertaubat dan menjadi salah satu ulama besar dalam Islam. Fudail bin Iyad adalah seorang yang dikenal sebagai perampok jalanan yang sangat ditakuti pada masanya. Lahir di Merv, sebuah wilayah di Persia, kini Iran, ia tumbuh menjadi seorang yang keras dan terlibat dalam dunia kejahatan sejak muda. Fudail sering beroperasi di sekitar daerah Khurasan dan wilayah-wilayah sekitarnya, menakut-nakuti para musafir dan pedagang yang melintasi wilayah tersebut. Dalam kesehariannya, Fudail tidak hanya sekedar merampok, tetapi juga seringkali bertindak brutal terhadap korbannya. Reputasinya sebagai perampok sangat terkenal, sehingga orang-orang selalu merasa takut untuk bepergian melewati daerah di mana ia sering beroperasi. Meski demikian, di balik tindakannya yang kejam, Fudail sebenarnya menyimpan keresahan batin yang tidak pernah ia tunjukkan kepada siapapun. Pada suatu malam, Fudail merencanakan untuk merampok sekelompok musafir yang sedang dalam perjalanan. Malam itu gelap dan sunyi, saat Fudail bersembunyi di balik bayangan, menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Namun, tiba-tiba telinganya menangkap suara yang berbeda dari biasanya. Di tengah keheningan malam, ia mendengar suara seseorang sedang membaca ayat-ayat Al-Quran dengan penuh kehusyuan. Penasaran, Fudail mendekati sumber suara tersebut. Ternyata, suara itu berasal dari seorang musafir yang sedang mendirikan sholat malam. Saat Fudail mendengarkan lebih seksama, ia mendengar orang itu membaca ayat dari surah Al-Hadid yang artinya, "Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik." Quran Surah Al-Hadid ayat 16. Ayat ini menghujam hati Fudail, ia merasa seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang berbicara langsung kepadanya, mengingatkan akan kekerasan hatinya dan dosa-dosanya yang telah menumpuk selama ini. Fudail yang selama ini dikenal sebagai orang yang keras dan kejam, tiba-tiba merasakan hatinya luluh. Tanpa disadari air matanya pun mengalir, dan di tengah malam yang sunyi itu, ia jatuh bersujud, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fudail merenungkan kehidupannya yang penuh dosa dan kesia-siaan. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah menyimpang jauh dari jalan yang benar. Hatinya dipenuhi dengan penyesalan yang mendalam. Malam itu juga, Fudail memutuskan untuk meninggalkan kehidupan kejahatan dan memulai lembaran baru sebagai seorang yang taat kepada Allah. Setelah peristiwa itu, Fudail bin Iyad benar-benar berubah. Ia meninggalkan semua aktivitas kriminalnya dan mencari ilmu agama dengan penuh semangat. Fudail menjadi seorang yang zuhud, meninggalkan kesenangan duniawi dan berfokus pada akhirat. Ia mulai berguru kepada para ulama dan belajar Al-Quran serta hadis dengan sungguh-sungguh. Keinginan Fudail untuk menebus dosa-dosanya begitu besar, sehingga ia kemudian dikenal sebagai seorang ahli ibadah yang sangat khusyuk dan penuh ketakwaan. Banyak orang yang terinspirasi oleh kisah taubatnya dan berbondong-bondong datang untuk mendengarkan nasihat-nasihatnya. Fudail bin Iyad yang dulu dikenal sebagai perampok yang kejam, kini menjadi seorang ulama besar yang dihormati dan dicintai oleh banyak orang. Fudail bin Iyad kemudian menetap di Makkah dan menjadi salah satu ulama yang sangat disegani. Ia mengajarkan ilmu kepada banyak murid yang kemudian menjadi ulama besar juga. Nasihat-nasihatnya mengenai taubat, keikhlasan, dan ketakwaan menjadi panduan bagi banyak orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah hidup Fudail bin Iyad menjadi bukti nyata bahwa pintu taubat selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin kembali kepada Allah, tidak peduli seberapa besar dosa yang telah dilakukan. Dalam hidupnya, Fudail membuktikan bahwa perubahan hidup yang total mungkin dilakukan jika seseorang sungguh-sungguh bertaubat dan berkomitmen untuk memperbaiki dirinya. Kisah ini terus diceritakan dari generasi ke generasi sebagai inspirasi bagi mereka yang merasa jauh dari Allah dan ingin kembali ke jalan yang benar. Fudail bin Iyad kini dikenang sebagai salah satu teladan dalam hal taubat dan ketakwaan.
Sahabat beriman, ciri-ciri taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilihat dari beberapa aspek perubahan dalam diri seseorang. Jikalau taubat seseorang diterima oleh Allah, maka ia tidak akan lagi merasa tertarik untuk kembali melakukan dosa yang sama tersebut. Ada penyesalan mendalam yang membuatnya menjauh dari perilaku tersebut. Setelah bertaubat, perilaku dan sikap seseorang berubah menjadi lebih baik. Ia lebih taat dalam menjalankan perintah Allah dan lebih menjauhi larangannya. Taubat yang diterima biasanya membawa ketenangan batin dan kedamaian hati. Ini karena ia merasa telah dibersihkan dari dosa dan kembali dekat dengan Allah. Seseorang yang jika taubatnya diterima maka akan semakin giat dalam ibadah. Salatnya lebih khusyuk, ia lebih rajin berzikir, membaca Al-Quran, dan beramal soleh. Ia pun cenderung menjauhi dan berusaha untuk menjauhi lingkungan atau teman-teman yang bisa membawanya kembali pada dosa tersebut. Sebaliknya, ia mencari teman-teman yang bisa membantunya di dalam kebaikan. Taubat yang diterima juga mendorong seseorang untuk memperbanyak amal soleh sebagai penebus atas dosa-dosanya yang lalu. Ada rasa malu yang mendalam kepada Allah atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Dan ini menjadi motivasi yang kuat untuk terus istiqomah di dalam kebaikan. Seseorang pun yang taubatnya diterima akan menunjukkan lebih banyak kesabaran dalam menghadapi ujian dan lebih ikhlas dalam menjalani takdir Allah. Saudaraku, taubat adalah anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui taubat, setiap hamba memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali ke jalan yang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun dan selalu menunggu hamba-hambanya yang ingin kembali kepadanya. Sebagai seorang Muslim, kita harus selalu memperbaharui taubat kita, karena tidak ada seorang pun yang tahu kapan ajal akan menjemput. Dengan bertaubat, kita tidak hanya membersihkan diri dari dosa, tetapi juga meraih rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses taubat adalah perjalanan spiritual yang penuh dengan makna dan keikhlasan. Melalui taubat, seorang Muslim memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri, membersihkan jiwa dari dosa, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan setengah hati, tetapi membutuhkan kesadaran, penyesalan, dan usaha yang sungguh-sungguh. Dengan memahami dan menjalani proses taubat ini, seorang Muslim dapat meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ketenangan serta keberkahan dalam hidupnya. Taubat adalah anugerah besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, dan kita harus selalu memanfaatkannya untuk kembali kepada jalan yang benar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita hidayah untuk bertaubat dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah pembahasan kami kali ini mengenai taubat. Semoga apa yang kami bagikan hari ini dapat menambah pengetahuan dan menjadi inspirasi serta menambah cahaya keimanan di dalam kehidupan kita. Terima kasih telah menonton serta menyimak pembahasan kami kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingatlah selalu, kebaikan yang kita sebar akan kembali kepada kita. Salam hangat dan teruslah berbagi kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.